ada Bapak Rafliandi, ada Ibu Marcelina, ada dari BK IPM Luwuk Banggai. Wah, jauh sekali ya. Tapi kita masih gabung di sini. Di sini kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Mungkin kita tunggu dulu untuk peserta ekspor assistance yang lain yang masih mau bergabung. Bapak dan Ibu yang sudah bersama kami, mohon menunggu dulu ya Bapak dan Ibu kurang lebih 3-5 menit. Selamat bergabung juga rekan-rekan dari lingkungan Bea Cukai. Di sini ada Bapak Sulfikri dari BC Luwuk. Ada Pak Tom dari kantor wilayah Kanwil DJBC Sulbaksel. Sudah gabung bersama kita. Baik, Bapak dan Ibu calon eksportir yang berbahagia, karena sekarang sudah pukul 9, mungkin kita akan buka dulu acara ekspor resisten series kali ini sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak dan Ibu yang saat ini sudah bergabung di Zoom meeting kita pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu calon eksportir yang berbahagia. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Ibu Kantor Bea Cukai Makassar, Ibu Eva Arif Alia. Selamat bergabung Ibu, serta selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan
teman-teman di lingkungan Bea Cukai yang hari ini juga bergabung bersama kita dalam acara kita hari ini di Zoom Meeting. Selamat datang dalam acara Ekspor Assistance Series Bea Cukai Makassar. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertemuan Ekspor Assistance Series kali ini adalah pertemuan kali kelima dalam rangkaian kegiatan Ekspor Assistance Series yang telah diselenggarakan oleh Bea Cukai Makassar secara berturut-turut. Kali ini itu sudah kali kelima ya Bapak dan Ibu, kalau kali kedua itu lagunya Raisa. Nah, tujuan dilaksanakannya Ekspor Assistance Series ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya Bapak Ibu calon eksportir dalam memahami ekspor. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, ekspor itu mudah. Pertemuan Ekspor Assistance kali ini itu merupakan pertemuan yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Selain pertemuan kali ini itu adalah pertemuan yang terakhir, kali ini juga kita akan mendengarkan materi yang spesial dan materi yang luar biasa tentunya. Kalau kemarin-kemarin dari sesi pertama sampai keempat, kita mendengarkan materi tentang dasar-dasar ekspor, legalitas ekspor, instansi-instansi yang harus kita ketahui apabila ingin terjun di dunia ekspor, dan kita juga sudah mendengarkan cerita dari eksportir-eksportir di Sulawesi Selatan. Nah, pada sesi kelima ini kita akan mendengarkan materi mengenai fasilitas-fasilitas ekspor yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti pembebasan atau penundaan pembayaran bea masuk, dan PDRI, misalnya untuk mesin atau peralatan yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengolah barang dengan tujuan ekspor. Nah, selain itu, yang spesial pada Ekspor Assistance Series kelima hari ini adalah kita akan mendengarkan penyampaian langsung dari Kepala Kantor Bea Cukai Makassar. Luar biasa sekali ya Ekspor Assistance Series kali ini. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa sama seperti sesi-sesi sebelumnya, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak membuka sesi pertanyaan. Namun jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui DM Instagram kita di @assistance, dan kami pasti akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu dengan membuat video pada sesi tersendiri nanti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk bertanya karena kami sangat senang apabila mendapatkan pertanyaan dari Bapak dan Ibu calon eksportir. Nah, langsung saja Bapak dan Ibu, karena di sini pemateri kita sudah siap di lokasinya masing-masing, kita langsung saja akan mendengarkan materi yang pertama, yaitu mengenal fasilitas kawasan berikat. Nah, apa sih fasilitas yang diberikan dari kawasan berikat itu? Nah, materi yang pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Darmi Ali yang sudah siap, yang sudah tidak sabar untuk menyampaikan materinya. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bapak Darmi. Pak Darmi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Eka. Siap ya, Pak Darmi, untuk menyampaikan materinya. Siap. Langsung saja kepada Bapak Darmi dengan hormat saya persilahkan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan selamat pagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semua sobat Maraga yang telah sempat hadir, walaupun dalam bentuk daring, pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya, pertama-tama saya sampaikan hormat kepada Ibu Kepala Kantor. Terus tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sobat Maraga yang sudah hadir dalam acara kegiatan Ekspor Assistance seri kelima ini. Alhamdulillah, bapak-bapak pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu pagi ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam ekspor asistensi ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, keselamatan sehingga terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu.
nama saya Darmi Ali sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai 12 di KPBC Makassar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sobat Maraga yang saya banggakan, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima. Pertemuan pertama dan keempat itu bapak-bapak dan ibu-ibu sobat Maraga itu sudah diperkenalkan dengan tata cara ekspor, bagaimana menyiapkan ekspor, dan bagaimana mencari pasar ekspor. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang fasilitas, salah satu fasilitas kepabeanan. Nah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, sobat Maraga ini tidak mau menjadi eksportir biasa aja, tapi akan menaikkan levelnya yang lebih di atas lagi, dalam artian menjadi seorang pengusaha kawasan fasilitas berikat. Baik. Nah, tema kita pagi ini yang pertama adalah kawasan berikat. Nah, kawasan berikat. Pertama itu adalah fasilitas fiskal. Apa sih? Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, sobat Maraga itu pengen tahu apa sih itu fasilitas fiskal. Jadi, bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah fasilitas yang terkait dengan pelayanan kepabeanan, dan yang kedua terkait dengan fasilitas fiskal. Nah, fasilitas yang terkait pelayanan artinya ada percepatan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, baik secara dokumen maupun secara barang. Ya, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, contohnya pada saat ini kita sudah melakukan sending PEB bisa melalui rumah masing-masing misalnya. Kalau dulu bapak-bapak ibu kalau mau sending PEB harus ke kantor bea cukai, dulu pakai disket Pak. Setelah itu ganti lagi menjadi flash disk. Nah, saat ini kita sending dokumen, yang penting ada internet aja di rumah atau di kantor. Tapi saya kira internet sekarang sudah menjadi bahan salah satu kebutuhan. Ya. Terus yang kedua, nah ini fasilitas fiskal. Nah, fasilitas fiskal ini merupakan fasilitas kepabeanan yang merupakan suatu bentuk pemberian insentif yang berkaitan dengan pungutan bea masuk. Ya. Jadi bentuk-bentuk perlakuan yang dapat diberikan terhadap kebijakan fiskal ini, fasilitas fiskal ini, ada namanya fasilitas tidak dipungut, atau ditangguhkan, dibebaskan, atau dikembalikan bea masuknya. Ya. Nah, fokus utama pemberian fasilitas insentif fiskal ini itu kepada dunia industri dan perdagangan. Salah satunya, selain itu ada untuk kepentingan publik, kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Next. Nah, berikutnya, kawasan berikat. Apa sih definisi dari kawasan berikat itu? Jadi kawasan berikat itu sebetulnya pada intinya adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor ataupun barang yang berasal dari tempat lain di dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum barang itu diekspor atau diimpor untuk dipakai. Jadi ada proses pengolahan dan ada proses penggabungan di dalam kawasan berikat tersebut. Nah, nantinya pada slide berikutnya nanti saya akan lebih jelaskan terkait dengan masalah pengolahan dan penggabungan barang di kawasan berikat. Nah, berikutnya adalah apa sih keuntungannya kita mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Jadi ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi dengan janji layanan perizinan 3 hari kerja plus 1 jam. Nah, ini maksudnya apa 3 hari kerja plus 1 jam? 3 hari kerja itu artinya pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi itu dilakukan paling lama 3 hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh pemohon. Dan sedangkan yang 1 jam itu adalah waktu yang diberikan maksimal kepada pejabat bea cukai untuk menyetujui atau menolak
permohonan mendapatkan fasilitas kawasan berikat setelah pemohon melakukan pemaparan proses bisnisnya di depan pejabat bea cukai. Ya. Nah, keuntungan yang kedua, keuntungannya apa? Ada penangguhan bea masuk, ada pembebasan cukai, dan atau tidak dipungut pajak dalam rangka impornya. Ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika ada penangguhan bea masuk, ada pembebasan cukai dan pajaknya tidak dipungut, itu akan menciptakan suatu produk yang kompetitif. Ya, harganya yang kompetitif, bisa dijual dan bisa bersaing. Dan ada penghematan biaya perpajakan. Bayangkan ketika cash flow perusahaan itu harusnya untuk membayar pajak, tapi bisa dipending, bisa disimpan dulu. Untuk apa misalnya? Untuk perluasan usaha, untuk penambahan modal, sehingga yang mendapatkan fasilitas itu betul-betul mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Terus keuntungan berikutnya, penyelenggara KB atau pengusaha KB itu diberikan pelayanan 24 jam 7 hari oleh DJBC melalui SKP dan atau oleh pejabat bea cukai. Nah, maksudnya ini melalui SKP itu sistem komputer pelayanan. Jadi bea cukai pada prinsipnya itu KB kan dijaga oleh petugas bea cukai. Jadi nanti dari kepala kantor misalnya menugaskan petugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di hanggar di kawasan berikat itu sendiri. Tapi ada juga namanya kawasan berikat mandiri. Artinya mereka melayani dirinya sendiri, mulai dari pemuatan, pengawasan, mulai penimbunan barangnya, sampai ekspornya mereka lakukan secara mandiri. Tinggal nantinya mereka harus tetap melaporkan kegiatannya itu ke petugas bea cukai. Ya. Terus ada keuntungan lainnya sebetulnya terkait dengan kawasan berikat itu adalah adanya efisiensi waktu pengiriman barang. Misalnya dari luar negeri Anda impor terus masuk ke kawasan berikat, jadi barang itu begitu tiba di pelabuhan dia akan langsung ke kawasan berikat. Pemeriksaannya nanti akan dilaksanakan di kawasan berikat. Bayangkan berapa waktu demurrage kontainer yang kita bisa bisa potong di situ di pelabuhan, ya. Kemudian berikutnya next. Nah, kawasan berikat dasar hukumnya ini ada. Jadi setiap aturan apalagi yang terkait dengan fasilitas fiskal itu selalu harus ada toolsnya, harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2015, terus dirubah dengan pemerintah nomor 32 tahun 2009 tentang penimbunan berikat. PMK-nya adalah PMK 131, PMK 04 2018 tentang kawasan berikat. Terus peraturan dirjen ini yang terakhir nih, per 19 BC 2018 perubahan terakhirnya. Jadi kawasan berikat ini sesuai dengan konteks perdagangan dunia perdagangan dan industri sekarang kan harus ada insentif-insentif karena kita bersaing dengan negara lain supaya mereka datang dan pengusaha lokal juga mempunyai keinginan untuk investasi di kawasan berikat. Next. Nah, terus berikutnya adalah lokasi kawasan berikat. Lokasi kawasan berikat itu harus ada di kawasan industri atau kawasan budidaya sesuai rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan. Nah, kalau kawasan industri ini kita tahu kayak di Makassar itu ada KIMA, kawasan industri Makassar. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya siapa tahu ada yang mau mendirikan kawasan berikat, tapi dia lokasinya tidak punya kawasan industri. Nah, ini harus ada kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya itu ditetapkan berdasarkan sesuai rencana tata ruang. Biasanya kabupaten kota itu sudah kalau mereka misalnya tidak ada kawasan industri, mereka menetapkan kawasan budidaya. Biasanya klasternya ini berbeda-beda. Jadi ada kawasan budidaya untuk industri, ada kawasan budidaya untuk pariwisata, perdagangan, dan lain-lainnya. Next. Nah, berikutnya adalah syarat fisik dan syarat administrasi. Saya kira kita bisa
lihat bersama. Salah satu syarat fisiknya itu lokasi dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui kendaraan pengangkut peti kemas dan atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air. Batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah dengan bangunan, tempat atau kawasan lain. Dan digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi. Terus syarat administrasinya saya kira ini legalitas perusahaan, ada NIB, ada izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan, hasil KSWP, konfirmasi status KSWP ini konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan perusahaannya valid. Terus ada bukti kepemilikan atau penguasaan kawasan, tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi, tempat dan rencana tata letak denah yang akan dijadikan KB. Terus telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir. Karena ini juga berkaitan dengan fasilitas fiskalnya, ada pajak PPN PPh, jadi makanya pajak juga ikut dalam hal ini. Lanjut. Nah, izin kawasan berikat diberikan dengan tujuan. Ini ada 4. Yang pertama adalah tujuan ekspor. Nah, tujuan ekspor ini ada 2 sebetulnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau langsung kan artinya begitu barang masuk di KB, diproses, diolah, terus dia langsung keluar untuk diekspor. Yang tidak langsung bagaimana? Ya ketika misalnya ada barang dari KB dimasukkan ke KB lain, diolah lagi, dilengkapi lagi baru diekspor. Nah, itu yang dikatakan sebagai ekspor tidak langsung. Terus yang kedua, substitusi impor. Nah, artinya untuk menggantikan barang impor, artinya pengeluaran hasil produksi KB ke tempat lain dalam daerah pabean untuk menggantikan impor barang sejenis. Jadi tidak melulu bahwa setiap barang sepanjang bisa diproduksi di KB kita menggantikan substitusi impor yang dari negara lain. Ya. Terus yang ketiga adalah hilirisasi industri. Nah, ini yang sekarang ini istilahnya trending topik lah buat pemerintahan kita, hilirisasi industri. Contoh kecil hilirisasi industri itu adalah dulu kalau di Sulawesi Selatan ini contohnya PT Huadi, bagaimana mereka mengolah nikel ore, tanah merah itu menjadi produk nikel pig iron kalau tidak salah. Ya, itu adalah hilirisasi industri. Bagaimana barang-barang mentah itu selama ini diekspor, artinya kita menjual tanah air. Nah, hilirisasi industri bagaimana mereka membuat pabrik smelter di sini supaya bahan mentah itu tidak diekspor. Ketika dia diolah akan menjadi nickel pig iron dan nantinya akan memberikan value yang lebih besar. Ya, itu adalah salah satu contoh hilirisasi industri. Nanti dari nickel pig iron itu dia akan menjadi stainless steel dan akhirnya akan menjadi baterai listrik. Ya, inilah yang sekarang lagi banyak ini hilirisasi industri terutama di daerah Sulawesi Tenggara dan Morowali sana. Oke. Yang keempat, industri tertentu. Nah, industri tertentu ini terkait dengan misalnya industri penerbangan, industri perkapalan, industri kereta api ataupun industri pertahanan dan keamanan. Nah, itulah ada 4 pemberian izin kawasan berikat. Nah, kegiatan di dalam kawasan berikat itu ada 2, yaitu kegiatan pengolahan dan kegiatan penggabungan. Ya. Apa sih itu kegiatan pengolahan? Nah, ini pengolahan artinya mengolah barang atau bahan dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat
dan fungsinya. Contohnya misalnya ya salah satunya di Huadi. Tanah merah atau yang tanah merah secara realitanya, tapi namanya itu adalah nikel ore. Nah, dia diolah, masukkan ke Huadi, terus prosesnya diolah, akhirnya menjadi nikel pig iron. Atau misalnya di KTC di sini, gelondongan masuk, diolah, akhirnya dia menjadi plywood dan itu diekspor. Terus yang kedua, penggabungan. Ini artinya ada kegiatan penggabungan atau menghadapi barang hasil produksi KB yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi. Ini kalau kita lihat contohnya itu, kalau ini ada di Maruki, ya. Maruki itu menghasilkan butsudan, Nah, mereka kadang impor itu ada engsel, ada ornamennya, ada lemnya. Nah, ini kan produk jadi, terus digabungkan dengan bahan baku utama yang lokal dari balok-balok kayu itu, akhirnya menjadi butsudan. Berikutnya. Nah, terus apa sih kriteria menggabungkan itu dalam kawasan berikat? Jadi kriteria penggabungan itu ada 4. Yang pertama, melengkapi keperluan promosi, menggedapi, dan menjaga kualitas dan keamanan. Nah, sekarang pengertiannya dan contoh-contohnya misalnya, melengkapi. Contoh melengkapi misalnya, pabrik PT, misalnya PTA, dia itu memproduksi celana panjang, ya, dia memproduksi celana panjang, tapi dia tidak menghasilkan ikat pinggang. Akhirnya dia mengimpor atau mengambil dari tempat lain ikat pinggangnya itu dan dimasukkan ke PTA. Nah, terus nanti dikeluarkan, pengeluarannya itu harus bersamaan dalam satu paket. Jadi celana panjangnya dan ikat pinggangnya itu harus satu paket pada saat penjualannya. Nah, itu ikat pinggangnya mendapatkan mendapatkan fasilitas untuk pemasukannya. Terus yang kedua, keperluan promosi. Nah, keperluan promosi ini biasanya sih barang yang akan digabungkan dengan produk KB itu biasanya tidak berkaitan langsung dengan produk utamanya, tapi nilainya biasanya lebih kecil. Contohnya begini, PTB itu memproduksi TV, ya, memproduksi TV. Terus untuk penjualannya dia menyertakan misalnya setrika listrik. Nah, pada saat penjualannya, jadi penjualannya satu paket, boleh dia mendapatkan fasilitas untuk mengimpor atau mengambil dari tempat. Terus yang ketiga, menggenapi. Nah, menggenapi ini contohnya begini. PTA mendapatkan mendapatkan istilahnya permintaan 1.000 metrik ton misalnya kertas atau 1.000 metrik ton plywood lah. Ternyata pada saat selesai kontraknya dia baru bisa menggenapi sekitar 800 metrik ton plywood. Nah, 200 ini dia harus cari. Boleh dia mengambil di tempat lain, tapi dengan kualitas dan jenis yang sama. Itu boleh, itu namanya menggenapi produknya. Jadi ada saling substitusi dan bisa mendapatkan fasilitas. Tidak mendapatkan fasilitas apabila ternyata si yang order ini dia cuma bisa 200 terus dia ngambil 800. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak mendapatkan fasilitas. Terus yang ketiga, yang keempat, menjaga kualitas dan keamanan. Nah, menjaga kualitas itu biasanya berupa barang untuk keperluan menjaga kualitas keamanan produknya. Misalnya PTG merupakan KB yang memproduksi pisang dalam kemasan dan akhirnya dia mengimpor purifier ataupun misalnya mengambil dari tempat lain purifier. Tujuannya adalah supaya dia bisa menjaga suhu pada saat pengangkutan barangnya ini di dalam kontainer, ya.
Nah, saya kira next. Oh, ternyata sudah sampai di slide terakhir terkait dengan kawasan berikat itu. Demikian saya kira sedikit ulasan saya tentang fasilitas kawasan berikat ini. Walaupun ulasan ini sangat sedikit sekali, tapi kalau misalnya pun masih ada yang mau bertanya nantinya bisa langsung ke kantor Bea Cukai Makassar. Nah, akhir kata, negara kita ini adalah negara yang sangat subur. Kalau diumpamakan dalam lagunya Plus Plus, kolam susu, tongkat dan kayu yang ditanam itu akan menjadi tanaman. Ya. Terus ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Pepatah kita mengatakan kalau ada kemauan di situ ada jalan. Dan pepatah Bugis mengatakan reso patemangingi nama lomo nalite pamase dewata. Itu adalah sebuah pepatah mengatakan bahwa bagaimana kita harus betul-betul bekerja, kita harus berusaha, dan insya Allah ketika kita bekerja keras, hasil tidak akan mengkhianati. Jadi saya meminta dan mengajak kepada semua rekan-rekan Bapak, Ibu, Sobat Maraga untuk bisa menjadi eksportir. Negara kita ini negara yang sangat kaya. Ya, sumber daya alam kita ini sangat kaya, pertanian, kelautan, semua ada. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi eksportir. BC Makassar akan selalu ada untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melakukan kegiatan, baik bisnis diekspor maupun diimpor. Demikian dari saya, salam ekspor, salam Maraga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Darmi. Kalau tadi Bapak Darmi telah menutup materinya dengan banyak kata-kata pepatah, saya mau mengucapkan terima kasih lewat pantun. Spesial untuk Pak Darmi ini. Tukang kayu membuat lemari, lemari dibuat oleh tukang kayu. Terima kasih wahai Bapak Darmi telah memberikan banyak ilmu yang baru. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi Bapak Darmi sudah menjelaskan tentang fasilitas kawasan berikat. Ternyata memang pemerintah itu sangat mendukung masyarakat untuk melakukan ekspor ya dengan berbagai fasilitas yang diberikan. Kawasan berikat, bahkan ada kawasan berikat mandiri yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatannya secara mandiri hingga melaporkan kegiatannya tersebut ke pegawai, ke petugas Bea dan Cukai. Baik Bapak dan Ibu, kita masih ada materi yang selanjutnya yang akan dibahas dan pematerinya juga sudah siap di sana, di lokasinya. Nah, materi yang kedua ini, kelanjutan dari materi yang pertama, kita akan mendengarkan materi mengenai fasilitas KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor yang akan dibawakan oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhlis. Kita sapa dulu Pak Muhlis. Selamat pagi Bapak, sudah siap? Selamat pagi, Eka. Sip. Oh, siap, sudah siap ya. Jadi langsung saja kepada Pak Muhlis, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, eksportir dan calon eksportir, sungguh senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu semua, walaupun di dunia maya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai fasilitas KITE. Cuma sebelumnya, boleh dong saya minta kesediaan Bapak Ibu semua untuk melakukan tepuk tangan virtual seperti ini, tapi dilakukan dengan hati yang tenang ya Pak, Bapak Ibu ya. Baik, oke ya. 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan hati yang senang, hati yang senantiasa senang, membuat tubuh kita semakin imun dan membuat wajah kita semakin imut. Ya. Baik Bapak Ibu, di materi kali ini saya akan share screen dulu ya. Yang akan menyampaikan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada perusahaan.
baik itu di bidang impor maupun ekspor. Salah satunya kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, apa sih itu fasilitas KITE? Ternyata fasilitas KITE itu diberikan kepada Bapak Ibu selaku pengusaha di Indonesia berupa fasilitas fiskal yang diberikan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan nilai produk ekspor kita. Jadi inti dari fasilitas kita ini ada kemudahan impor dan tujuannya apa? Untuk meningkatkan nilai produk atas hasil ekspor kita. Setelah hasil ekspor apa produk-produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya di KITE sendiri itu ada terbagi dua ya Bapak Ibu ya. Ada namanya KITE pembebasan dan ada KITE pengembalian, di mana masing-masing fasilitas ini diatur tersendiri baik dari aturan-peraturan Menteri Keuangannya dan juga maupun dari peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukainya. Jadi masing-masing mempunyai dasar hukum tersendiri. Kita lanjut saja. Jadi apa sih sebenarnya perbedaannya nih antara KITE pembebasan dan KITE pengembalian ya? Kenapa dibagi dua begitu ya Bapak Ibu? Kita lihat dulu definisi dari KITE pembebasan. KITE pembebasan sendiri adalah fasilitas berupa pembebasan biaya masuk, termasuk biaya masuk tambahan, dan tidak dipungut PPN dan PPNBM yang diberikan terhadap impor barang dan bahan, termasuk bahan penolong, bahan pengemas, serta barang contoh untuk dilakukan proses produksi, kemudian diekspor ke luar negeri. Saya lanjut dulu, nanti kita jelaskan lebih rinci bahwa KITE pengembalian sendiri ada fasilitas berupa pengembalian biaya masuk, termasuk biaya masuk tambahan yang telah dibayar atas impor barang dan bahan, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas, untuk dilakukan proses produksi kemudian diekspor ke luar negeri. Jadi kalau dari definisinya ini kita bisa melihat bahwa untuk KITE pembebasan berarti dia dibebaskan pada saat impornya. Dibebaskan pada saat impornya dan tidak dipungut PPNBM. Sedangkan untuk KITE pengambilan sendiri berarti akan dikembalikan kembali biaya masuk yang telah terbayar. Cuma memang dari dari KITE pembebasan dan pengembalian ini kita bisa melihat tujuan utamanya yaitu atas pemasukan barang dan bahan dan ataupun bahan penolong akan dilakukan proses produksi yang tujuannya kembali diekspor. Jadi sesuai tadi definisi dari kita, dari fasilitas kita itu meningkatkan nilai ekspor, meningkatkan nilai produksi kita. Berarti dari fasilitas kita ini memang ditujukan kepada industri yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam hal ini misalnya pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, misalnya bahan baku makanan diubah menjadi makanan yang siap saji, ataupun benda yang tadinya cuma sepotong-sepotong diolah, digabungkan, diproses untuk menghasilkan barang jadi yang siap untuk diekspor kembali. Intinya masuk dan untuk diekspor kembali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di sini kita bisa melihat keuntungan dari masing-masing KITE pembebasan maupun KITE pengembalian. Di mana untuk KITE pembebasan pada saat impor biaya masuk dibebaskan dan PPN dan PPNBM tidak dipungut, tetapi wajib menyerahkan jaminan. Namanya fasilitas berarti sesuai tujuannya tadi untuk diekspor kembali dan juga harus 100% barang dan bahan yang impor yang mendapatkan fasilitas tadi wajib untuk diekspor. Apabila tidak diekspor akan dikenakan sanksi ya, termasuk membayar biaya masuk dan PDR yang tadinya dibebaskan. Sedangkan untuk KITE pengembalian, biaya masuk dibayar pada saat impor, tetapi akan dikembalikan setelah menyerahkan realisasi ekspor. Untuk KITE pengembalian tidak menyerahkan jaminan karena sudah terbayar pada saat impornya, dan jika barang dan bahan impor fasilitas tidak diekspor, perusahaan tidak mendapat pengembalian. Jadi memang suatu hal yang wajar bahwa apabila diberikan suatu fasilitas bagi
Bapak Ibu semua, fasilitas yang diberikan oleh negara itu memang harus dipertanggungjawabkan, artinya harus dipakai dengan betul-betul tujuannya. Karena apabila tidak dipakai sesuai dengan tujuannya akan mendapatkan sanksi seperti sanksi administrasi, tadinya dibebaskan akhirnya harus membayar seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di kita pembebasan dan maupun pengembalian itu mempunyai jangka waktu adalah 12 bulan sejak impor dari pada saat itu. Jadi misalnya Bapak di ilustrasi ini di apa yang kuning ini adalah pada saat impor Bapak Ibu. Nah, pada saat yang warna hijau ini adalah ekspor. Pada saat setelah impor Bapak melakukan pengolahan dan mengekspornya kembali. Paling lama itu di 12 bulan. Jadi jangka waktu realisasi ekspor Bapak itu paling lama 12 bulan. Tetapi memang biasanya di dalam proses produksi atau perdagangan internasional dengan buyer kita di luar biasanya kan ada terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Misalnya proses produksi kita ternyata waduh ini kok lebih dari 12 bulan nih. Bisa mungkin di bulan ke-16 baru bisa jadi ini. Oke, bagi pemerintah masih bisa melakukan perpanjangan selama 2 kali 12 bulan. Ya. 2 kali 12 bulan, tapi untuk perpanjangannya sendiri Bapak Ibu harus mengajukan sebelum jatuh tempo di 12 bulan pertama. Misalnya lagi sudah di 12 bulan kedua, ya, taruh di bulan ke-16 sudah jadi, sudah siap ekspor. Tiba-tiba ada pembatalan atau penundaan dari buyer kita. Waduh, ini kayaknya baru bisa lagi misalnya di bulan ke-26 ya, misalnya kan dari 12 tadi, 12 bulan pertama sudah diperpanjang 12 bulan kedua, ternyata ada penundaan. Oh, ternyata dari pemerintah sendiri masih bisa diajukan jangka waktu realisasi ekspornya sampai 2 kali. Jadi intinya Bapak Ibu jangan terlalu khawatir mengenai fasilitas yang diberikan ini. Bagi Bapak Ibu jangan khawatir lah. Pokoknya pemerintah selalu mendukung apalagi di bidang ekspor. Selanjutnya di kita pembebasan. Di sini ada beberapa yang mesti kita perhatikan bahwa salah satunya jaminan adalah jaminan atas risiko yang diberikan oleh lembaga perbankan penerbit jaminan sebagai penjamin kepada perusahaan kita pembebasan. Jadi jaminan ini bisa dari asuransi, bisa juga dari corporate garansi perusahaan, dan juga mungkin dari perusahaan-perusahaan yang bisa dari otoritas jasa keuangan yang biasanya itu ada daftar yang bisa menerbitkan surety dan custom bond. Nilai jaminannya bagaimana? Pada saat diserahkan paling sedikit sebesar biaya masuk yang dibebaskan dan PPN dan PPNBM yang tidak dipungut. Jadi nilai jaminan pada masa impor diserahkan paling sedikit sebesar biaya masuk dan juga PPN dan PPNBM yang tidak dipungut. Jaminannya diserahkan ke mana? Ya, sesuai dengan aturan bahwa yang menerbitkan SK atau skep fasilitas kita itu ada di kantor wilayah atau kantor pabean pada saat kegiatan impor kita pembebasan. Jadi bisa di kantor wilayah kita, kalau misalnya di Makassar di Satando, atau bisa di kantor Bea Cukai Makassar yang di Jalan Hatta. Selanjutnya atas jaminan yang diserahkan akan dibuatkan tanda terima jaminan bahwa Bapak Ibu telah menyerahkan jaminan di kantor Bea dan Cukai. Selanjutnya untuk jangka waktu jaminan. Jangka waktu jaminan di sini tuh minimal jatuh tempo pembebasan 12 bulan ditambah 3 bulan. Kenapa jaminannya itu dilebihkan? Karena setelah 12 bulan untuk realisasi ekspor masih ada kewajiban kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bahan dan barang yang mendapat fasilitas atau dalam hal ini biasanya kita sebutnya BCLKT. Di samping itu permohonan dan sampai dengan proses pengembalian. Jadi jaminan memang sebaiknya
diserahkan melebihi dari jangka waktu realisasi ekspor 12 bulan ditambah 3 bulan. Kalau misalnya terjadi tadi penundaan dari eksportir, berarti kan otomatis pada saat mengajukan permohonan perpanjangan realisasi ekspor, sebaiknya juga jangka waktu jaminan ditambahkan lagi paling minimal 3 bulan lah dari jangka akhir yang dimintakan. Untuk di kita permohonan pengembalian itu diajukan paling lambat 6 bulan sejak LHPRE. LHPRE ini laporan hasil penelitian realisasi ekspor. Di mana di dalam apabila kantor tersebut telah melakukan SKP pelayanannya telah tersedia, cukup dilihat dari hasil rekonsiliasi PEB dengan Aquat Manifest. Jadi cukup dilihat di aplikasi saja. Apabila sudah terrekonsiliasi bahwa memang untuk barang tersebut telah berangkat, telah dikirim ke luar negeri dengan melihat dari Aquat Manifest, maka yang bersangkutan sudah bisa mengajukan permohonan pengembalian. Jadi kalau kita lihat di sini di garis star hijau lagi, di kuning ini kan 12 bulan paling lama, tapi di bulan ke-7 dia sudah ekspor, terbit LHPRE-nya ini. Nah, maka yang Bapak Ibu sudah bisa mengajukan 6 bulan sejak penerbitan laporan hasil penelitian realisasi ekspor. Jadi saya rasa ini waktu yang sangat banyak lah, waktu yang karena ini kan otomatis buat perusahaan ya untuk melanjutkan kembali proses impornya ya harus meminta restitusi dulu ya sebagai modal lagi untuk melakukan importasi barang dan bahan baku atau bahan penolong. Bagaimana dengan monitoring dan pelaporan? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di setiap fasilitas yang diberikan akan selalu dikontrol oleh kami, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di salah satunya mengenai untuk kita pembebasan, BCLKT ini adalah laporan pertanggungjawaban atas barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan atau fasilitas KIT. Cuma dibedakan kalau di KIT pembebasan namanya BCLKT 01, kalau di KIT pengembalian namanya BCL. Kalau kalau BCL ingat yang lain. BCLKT 02 ya. Jadi diingat aja BCL lah pokoknya. Kalau BCL berarti laporan pertanggungjawaban ya. Nah, kalau di KIT pembebasan BCLKT itu harus dilaporkan paling lambat 30 hari sejak periode KIT pembebasan terakhir. Misalnya di contoh yang inilah yang paling atas, jatuh tempo startnya dari hijau, ada garis kuning itu yang menunjukkan periode KIT pembebasannya di bulan 12. Jangka waktu pelaporannya berarti paling tidak 30 hari setelah jangka jatuh tempo pembebasannya. Berarti masih ada waktu 30 hari setelahnya itu. Makanya di jaminannya sendiri sudah lebih melebihi dari jatuh tempo pembebasan. Bagaimana kalau sebelumnya? Ya tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Begitu Bapak melakukan realisasi ekspornya kurang dari 12 bulan ya paling lambat 30 hari sejak ekspor sudah harus menyampaikan BCL KT-nya ke kantor Bea dan Cukai. Dan ini semakin dipermudah Bapak Ibu ya, bahwa mulai dari seperti yang disampaikan tadi pemateri pertama Bapak Darmi, bahwa setiap perizinan itu sekarang lebih dipercepat baik dari kami di kantor pelayanan, apalagi di kantor wilayah, semakin dipercepat, dan proses-proses pelaporan sendiri sekarang lebih banyak memanfaatkan teknologi IT ya. Jadi intinya seperti ini. Untuk pengembalian BCLKT adalah laporan penggunaan barang dan bahan impor
atas hasil produksi. Jadi kalau di BCLKT, laporan pertanggungjawaban, BCLKT di pengembalian adalah laporan penggunaan barang dan bahan impor kita. Jadi di sini terdapat beberapa istilah-istilah yang memang Bapak Ibu perlu memahaminya, bahwa salah satunya itu konversi. Konversi adalah pernyataan perusahaan yang memuat data komposisi satu satuan hasil produksi yang mengandung barang dan bahan impor fasilitas kita. Jadi semacam pernyataan dari perusahaan bahwa setiap hasil produksi yang akan kita ekspor itu berapa sih komposisi barang atau bahan yang ada di situ yang mendapatkan fasilitas kita. Jadi nanti dari pihak kami itu bisa melihat melalui audit nanti, audit kepabeanan, benar tidak ini setiap impor bahan dan barang dan bahan baku yang dilakukan ini memang pada saat ekspornya sesuai tidak nanti jumlahnya. Itu yang dimaksud dengan konversi. Selanjutnya ada IT inventory, yaitu sistem informasi yang digunakan perusahaan mengadministrasikan persediaan. Jadi di setiap ini juga menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan-perusahaan manapun yang akan meminta fasilitas dari bea cukai, mau di fasilitas kawasan berikat, gudang berikat, maupun juga kemudahan impor tujuan ekspor. Ini sekarang bea cukai mewajibkan IT inventory, karena dari sini nanti bisa terlihat alur persediaan Bapak mulai dari pada saat melakukan importasi, melakukan pengolahan sampai dengan mengekspor kembali. Di sini bisa terlihat. Selanjutnya ada modul kita, merupakan aplikasi berbasis desktop yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban fasilitas kita dalam pembuatan konversi dan laporan. Bapak Ibu, untuk perusahaan yang bergerak, yang mendapat fasilitas kita harus menginstal modul dari kami yang namanya modul kita, karena ternyata di dalam modul kita yang sendiri sudah ada loh, konversi sendiri sudah bisa langsung diisi oleh Bapak Ibu di semua, dan pelaporannya sendiri sudah melalui online. Jadi semakin mempercepat dan mempermudah Bapak Ibu. Selanjutnya ada kita online, aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui pengguna jasa untuk layanan dalam melaksanakan kewajiban kita. Jadi termasuk di sini itu pendaftaran bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu eksportir ya, yang berniat meningkatkan kualitas hasil produksinya dengan memanfaatkan kita ini. Bisa caranya sekarang bisa mendaftarnya melalui di kita online. Di sini ada pembekuan dan pencabutan, bahwa izin fasilitas yang diberikan itu dapat dilakukan penghentian sementara atau pembekuan ataupun pencabutan, penghentian permanen. Salah satunya itu kalau penghentian sementara itu tidak mengupdate data-data perubahan, data NPWP ataupun data pemilik perusahaan. Salah satunya juga melakukan tindak pidana di sini. Nah, kalau untuk penghentian permanen itu biasanya yang diatur itu selama 2 tahun berturut-turut tidak melakukan importasi untuk barang dan bahan yang mengandung fasilitas tadi, dan juga nyata-nyata telah terbukti melakukan tindak pidana. Itu yang bisa kami. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat alur kegiatan dari kita itu sendiri. Yang pertama, setelah Bapak Ibu mendapatkan escape fasilitas kita, dan pada saat melakukan impor barang, nah di sini untuk impor barang harus sesuai dengan jenis barang pada escape ya, surat keputusan fasilitas. Jadi jangan sampai ada barang yang tidak termasuk dalam fasilitas kita ini ya. Selanjutnya, pada saat untuk kita pembebasan, pada saat menyerahkan PIB harus menyerahkan jaminan senilai biaya masuk dan PPN serta PPNBM. Sedangkan untuk kita pengembalian melakukan pembayaran biaya masuk dan PDRI. Jadi bedanya antara kita pembebasan dan pengembalian, yang pertama itu pasti di sini ya. Selanjutnya untuk proses pencatatan. Nah, di sini ada kewajiban kepada
Bapak Ibu untuk mencatat setiap pemasukan, produksi, dan pengeluaran di dalam IT inventory. Dan juga ada di bawahnya ini identifikasi barang dan bahan, wajib dibedakan antara fasilitas yang mendapatkan fasilitas dengan non fasilitas. Jadi Bapak Ibu harus memisahkan ya, di gudang persediaan Bapak itu harus memisahkan mana barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian, mana yang tidak. Jadi jangan sampai dicampur. Itu akan ada proses lebih lanjut apabila dari hasil monitoring dan evaluasi kami menemukan ada pencampuran antara barang fasilitas dan non fasilitas di gudang persediaan ya. Selanjutnya, Bapak Ibu harus membuat konversi di mana bisa melalui modul online atau modul KITE. Konversi disampaikan ke Kanwil Bea Cukai melalui KITE online sebelum proses produksi. Jadi paling cepat ini ya, paling cepat sebelum proses produksi ya. Nah, nanti di kegiatan selanjutnya ada pengolahan, perakitan, dan pemasangan. Maka dilakukan ekspor di mana batas pembebasan atau pengembaliannya itu ada selama 12 bulan sejak impor bahan baku, Jadi kalau pengertian 12 bulan di sini melewati tahun anggaran ya Bapak Ibu ya, bukan bulan 1 sampai 12 di tahun 2019 atau apa, tidak. Ini berarti bisa yang dihitung adalah bulannya bukan tahun anggarannya. Nah, pada saat ekspor PEB wajib diisi sesuai dengan ketentuan, berarti di PEB ya, PEB pembarutan ekspor barang itu wajib mencentang bahwa ini mendapatkan fasilitas KITE. Ya, itu biasanya kadang yang menjadi problem pada saat ekspor, kadang karena kurang teliti atau apa lupa mencentang di PEB-nya yang memperlihatkan bahwa barang ini mendapat fasilitas KITE. Nah, selanjutnya untuk BCLKT bisa mengajukan pengembalian melalui modul atau langsung melalui KITE online paling lambat 6 bulan sejak LHPRE untuk KITE pengembalian ya. Untuk pengembalian BCLKT bisa dilakukan dengan modul atau langsung melalui KITE online paling lambat 6 bulan sejak LHPRE. Bagaimana dengan KITE pembebasan? Pembebasannya harus membuat laporan pertanggungjawaban dengan modul atau langsung melalui KITE online paling lambat 30 hari sejak periode KITE pembebasan berakhir. Jadi bedanya kalau untuk KITE pengembalian masih ada jangka waktu 6 bulan sejak LHPRE untuk mengajukan permohonan pengembalian. Kalau untuk yang pembebasan dengan jaminan itu paling lambat 30 hari sejak periode KITE pembebasan berakhir. Karena begitu Bapak Ibu melewati jangka waktu yang telah ditentukan, berakibat apa? Fasilitasnya tidak diakui atau ditolak ya, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh pengguna fasilitas kita di lingkungan Kanwil Bea Cukai Makassar di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Makassar. Salah satu yang itu ada PT Mars Symbioscience di mana bergerak di bidang industri makanan ya, makanan dan minuman. Mars Symbioscience yang pada intinya bahan bakunya itu berupa biji coklat untuk diolah kemudian diekspor dalam bentuk cocoa powder, liquor atau cocoa butter. Nah, misalnya PT Mars Symbioscience misalnya kehabisan bahan baku di Makassar atau di Sulawesi Selatan, atau kadang juga kan kadang tiap tanah berbeda-beda rasanya ya kan, mungkin memerlukan impor biji kakao dari luar negeri. Oh, bisa juga kan yang termasuk itu bahan baku dan bahan apa penolong ya. Nah, kalau bahan bakunya misalnya impor dari Afrika misalnya karena rasanya ada rasa khasnya begitu kan, boleh nanti diolah di Mars Symbioscience menjadi bisa cocoa powder, liquor, dan cocoa butter, bisa diekspor dalam bentuk cocoa seperti itu, atau mungkin bisa juga menghasilkan sudah dalam bentuk makanan yang siap dimakan. Jadi intinya tujuan dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Bapak sekalian itu
meningkatkan daya saing produk ekspor kita di luar negeri, yang mudah-mudahan bisa membawa dampak perekonomian negara. Selain perekonomian negara terbawa naik, bisa ikut tinggi, ya otomatis kan dari segi perusahaan juga bisa profitnya bisa naik, dan dampak ekonomi selanjutnya ya bagi masyarakat sekitarnya. Jadi makanya untuk fasilitas kita dan kawasan berikut atau ada biasa laporan dampak ekonomi yang dimintakan untuk melihat Bea Cukai melihat dari hasil survei itu untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya buat kemajuan perekonomian negara kita. Oh sudah ya. Nah jadi kalau sebelum saya menutup Bapak Ibu, saya mungkin sedikit berpesan kepada eksportir yang telah mempunyai bayar di luar negeri, ya kan? Apabila misalnya tertarik untuk mengubah atau meningkatkan kualitas produksinya untuk beralih ke menjadi fasilitas pengguna fasilitas kita, silahkan datang ke kantor, dan juga kepada eksportir senantiasa untuk membantu atau membimbing nih, karena di acara ini Bapak Ibu ada yang telah menjadi eksportir, ada juga yang masih calon Pak, ada juga yang masih calon eksportir. Nah, setidaknya dengan wadah ini calon-calon eksportir bisa meningkatkan komunikasi satu sama lain, misalnya dengan produk yang sama, saling berbagi informasi, dan juga kepada eksportir bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu menjadi amal kebaikan ya buat Bapak Ibu, dan karena membantu yang tadinya calon eksportir bisa menjadi eksportir. Yang terakhir, kepada calon eksportir jangan pernah merasa minder atau takut begitu ya akan kegagalan, karena kan kita mencoba dulu Bapak Ibu ya. Karena di dalam kesuksesan ya, kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda akan kegagalan. Itu kata Bill Cosby, seorang aktor dan komedian dari Amerika Serikat. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mukhlis atas materi yang telah disampaikan. Kita bisa beri tepuk tangan virtual dulu kepada Bapak Mukhlis. Terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu, tadi yang dijelaskan Bapak Mukhlis itu ternyata sudah terbukti ya bahwa fasilitas kita ini sudah memberikan bukti di mana salah satu perusahaan di Sulawesi Selatan itu sudah bisa meningkatkan labanya. Nah, baik, selanjutnya kita masih ada materi lagi yang paling terakhir, materi yang sudah ditunggu-tunggu nih, karena materinya atau mungkin karena pematerinya ya. Karena pemateri kita kali ini itu adalah pemateri yang paling cantik di antara semua pemateri. Dan pemateri yang satu ini akan membahas materi mengenai fasilitas KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk IKM, industri kecil menengah. Dan materi ini akan disampaikan oleh Mbak Livia Melati. Bisa kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Livia. Pagi. Ya Mbak Livia sudah siap ya di sana? Oke, insya Allah. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya melalui DM Instagram kita di @exportassistance, dan pertanyaannya pasti akan dijawab melalui video, dan di sini juga bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar, karena tim kita akan siap menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, langsung saja, tidak perlu lama-lama lagi, karena Mbak Livia sudah siap, dan Bapak dan Ibu calon eksportir juga pasti sudah tidak siap, sudah tidak tahan ya, mau mendengarkan materi dari Mbak Livia ini. Langsung saja dengan hormat, Mbak Livia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello,
Good morning. Welcome to the 5th meeting of Export Assistance Online Series with Bea Cukai Makassar. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu calon eksportir maupun pegiat eksportir Indonesia di sesi Kita IKM. Tidak lupa saya ingin menyapa Bapak Ibu pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perkenalkan, nama saya Livia Melati. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai Kita IKM. Apa itu Kita IKM? KITE. Jika dalam bahasa Inggris, mungkin kita membacanya kite, yang artinya layang-layang. Tapi yang dimaksud di sini bukan layang-layang. Kita yang dimaksud kali ini adalah kemudahan impor tujuan ekspor. Kemudahan impor tujuan ekspor ini merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Diberikan kepada IKM atau industri IKM yang merupakan pengusaha industri kecil dan menengah. Tujuan dari diberikannya fasilitas ini adalah untuk meningkatkan semangat masyarakat Indonesia untuk melakukan ekspor. Selain itu, tujuan lainnya dari fasilitas ini adalah untuk meningkatkan kualitas barang ekspor dari Indonesia agar barang ekspor Indonesia bisa bersaing di pasar internasional. Yang pertama saya akan bahas mengenai Kita IKM ini adalah peraturan yang mendasarinya. Karena nanti ketika Bapak Ibu akan melakukan kegiatan ekspor, harus tahu nih dasar hukumnya, agar dalam melaksanakan kegiatan ada pedoman yang kuat, yaitu dasar hukum. Dasar hukum yang mengatur tentang Kita IKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dimuat pada pasal 26 tentang ketentuan barang-barang yang mendapat fasilitas pembebasan ataupun keringanan. Untuk Kita IKM sendiri, ini disebutkan pada pasal 26 ayat 1 huruf B, yaitu mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. Jadi mesin yang diimpor dan digunakan untuk tujuan pembangunan dan pengembangan industri itu mendapatkan pembebasan. Selanjutnya adalah pasal 26 ayat 1 huruf K. Itu menyebutkan bahwa barang dan bahan yang akan diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor juga mendapat pembebasan. Kedua hal ini merupakan barang-barang yang termasuk pada fasilitas Kita IKM. Aturan yang selanjutnya adalah PMK nomor 110 tahun 2019 tentang perubahan PMK nomor 177 tahun 2016 tentang Kita IKM. Seiring berjalannya waktu dan perubahan keuangan, kondisi keuangan, perubahan politik, dan lain-lain, terjadi perubahan juga terhadap aturan-aturan di Kementerian Keuangan. Pokok dari perubahan atas PMK nomor 177 ini ada 6 poin. Yang pertama adalah terkait impor mesin untuk bahan baku lokal, kriteria Kita IKM, syarat untuk mendapatkan fasilitas Kita IKM, dan mekanisme perizinan Kita IKM, pemasukan barang melalui tempat penimbunan berikat atau TPB, lalu pembekuan dan pencabutan, seperti yang sudah pembekuan dan pencabutan sempat dibahas di presentasi sebelumnya oleh Pak Muklis dan tidak akan dibahas lagi di sini. Untuk selanjutnya, fasilitas Kita IKM ini diberikan kepada siapa sih? Tentunya kepada IKM, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun IKM ini dapat
dapat berupa beberapa bentuk. Maksudnya itu ada IKM yang berdiri sendiri sebagai IKM. Dia badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah. Tapi badan usaha ini tidak boleh merupakan anak perusahaan ya, harus benar-benar berdiri sendiri. Dan dia berskala kecil atau menengah. Yang selanjutnya adalah konsorsium KITE. Konsorsium KITE itu beberapa IKM yang bergabung menjadi satu. Fungsinya adalah untuk membantu IKM dalam melakukan impor atau pemasukan dan ekspor. Bentuk-bentuk dari konsorsium KITE itu bisa berupa gabungan IKM, yaitu badan usaha yang telah dibentuk oleh gabungan beberapa IKM. Yang kedua namanya penunjukan IKM. Jadi beberapa IKM bergabung, namun menunjuk salah satu IKM yang jadi perwakilannya dalam hal pengurusan. Itu beberapa IKM ini berada di dalam satu sentra IKM. Bentuk yang terakhir adalah perkumpulan IKM di bawah koperasi. Koperasi ini bisa yang dibentuk seketika oleh beberapa IKM tersebut atau memang sudah ada sebelumnya dan melakukan pengerjaan IKM. Alasan adanya keberadaan dari konsorsium KITE ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, IKM tidak bisa melakukan impor sendiri karena tidak memiliki API. Jika dia bergabung dengan IKM lain dan membentuk konsorsium KITE, kemungkinan ada IKM yang memiliki API. Jadi istilahnya nebeng gitu. Terus hal lain yang bisa menjadi alasan keberadaan konsorsium KITE itu adalah keterbatasan akses bahan baku. Keterbatasan akses bahan baku ini maksudnya beberapa IKM mungkin butuh bahan baku tapi tidak memiliki akses ke supplier di luar negeri. Dengan bergabungnya IKM dengan beberapa IKM lain dalam konsorsium, maka informasi terkait supplier dan hal lain-lain tentunya lebih mudah didapatkan. Yang alasan selain itu ada keterbatasan permodalan dan jumlah kebutuhan bahan baku yang terbatas. Dan yang paling krusial adalah ketika ada ketentuan minimal pembelian bahan baku dari luar negeri. Tentunya agar tidak rugi, IKM itu sharing dengan IKM lain di dalam. Yang selanjutnya adalah kriteria IKM. Kriteria IKM dapat dinilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah nilai investasinya, kekayaan bersih, dan hasil penjualan. Yang dimaksud dengan nilai investasi di sini adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana, dan prasarana. Modal kerja tidak termasuk ke dalam penghitungan nilai investasi. Untuk industri kecil, nilai investasinya berjumlah sampai dengan 1 miliar rupiah. Ada ketentuan khusus untuk nilai investasi industri kecil, yaitu jika tanah dan bangunan tempat industri menjadi satu dengan tempat pemilik, maka tanah dan bangunan tempat usaha tersebut tidak dihitung ke dalam nilai investasi, karena menjadi satu dengan misalnya rumah si pemilik industri kecil. Yang kedua, kemudian untuk industri menengah, nilai investasinya berkisar antara 1 miliar sampai dengan 15 miliar rupiah. Aspek yang kedua adalah kekayaan bersih. Kekayaan bersih untuk industri kecil berkisar dari 50 juta sampai 500 juta. Sementara industri menengah itu 500 juta sampai 10 miliar. Cara penghitungan kekayaan bersih adalah
jumlah total nilai kekayaan usaha atau aset yang dimiliki oleh industri, lalu dikurangi dengan total nilai kewajiban seperti hutang yang harus dibayar. Selanjutnya adalah hasil penjualan. Hasil penjualan, kriteria hasil penjualan untuk industri kecil ada 300 juta rupiah sampai dengan 3 miliar. Untuk industri menengah, 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 rupiah. Hasil penjualan itu dihitungnya secara tahunan. Jadi dalam setahun total penjualannya berapa, itu nanti yang dijadikan sebagai kriteria IKM. Yang agak menarik perhatian di sini adalah hasil penjualan untuk industri kecil kisarannya 300 juta sampai dengan 3 miliar. Sementara industri menengah miliar sampai 5 miliar. Muncullah berarti kalau hasil penjualan 5 miliar masuk ke yang mana nih? Industri kecil atau menengah? Itulah kenapa adanya aspek-aspek parameter lain untuk menentukan kriteria IKM, seperti nilai investasi dan kekayaan bersih. Jika hasil penjualannya dalam setahun mencapai 2,5 miliar, tapi kekayaan bersihnya tidak di bawah 500 juta, maka dia industri kecil. Begitu pula nilai investasinya, jika di atas 1 miliar, dengan hasil penjualan 2,5 miliar, maka dia termasuk menengah. Yang selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang garis besar di mana sih proses kita IKM ini, si barang dari luar negeri sampai dapat fasilitas dan lain sebagainya. Yang pertama itu barang diimpor dan dimasukkan dari luar daerah pabean. Luar daerah pabean itu ya luar negeri tadi. Pemasukannya itu bisa langsung ke tempat IKM atau bisa melalui beberapa tempat yang mendapat fasilitas KITE, seperti tadi, seperti tempat penimbunan berikat, pusat logistik berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan ekonomi lainnya. Tempat-tempat ini nanti akan dijelaskan di beberapa slide selanjutnya. Importasi yang mendapatkan fasilitas kita IKM akan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN maupun PPNBM atas bahan baku, mesin, dan barang contoh. Jadi hanya 3 barang yang diizinkan di kita IKM ini, yaitu bahan baku, mesin, dan barang contoh. Jika barangnya untuk dipakai, tentunya tidak bisa mendapat fasilitas kita IKM. Selanjutnya, proses untuk mendapatkan fasilitas kita IKM. Proses ketika kita sudah mendapatkan fasilitas kita IKM ini harus tetap menaruh jaminan, menyertakan kuota nanti bagian mengenai kuota jaminan akan dibahas juga di beberapa slide selanjutnya. Yang selanjutnya, setelah barang diimpor, harus mengalami pengolahan, perakitan, atau pemasangan. Bahan baku diolah, dirakit, atau dipasang oleh IKM untuk menghasilkan barang jadi. Jadi nggak boleh kalau misalkan impor nih bahan baku, terus dijual lagi tanpa melalui 3 proses tadi, sama sekali itu merupakan pelanggaran. Lalu, barangnya juga harus menghasilkan nilai tambah. Bahan baku tadi setelah dikerjakan, nilainya harus lebih tinggi daripada saat diimpor, untuk kemudian nanti akan dilakukan ekspor hasil produksinya. Itulah tadi keuntungannya kita IKM. Bahan baku boleh diimpor tanpa bayar bea masuk, terus nanti pengerjaannya bisa impor mesinnya juga untuk pengerjaannya agar kualitasnya memiliki nilai yang lebih tinggi.
Karena pada prinsipnya penurunan biaya produksi adalah peningkatan modal usaha. Di situ tujuan dari kita IKM ini adalah meningkatkan modal usaha Bapak dan Ibu calon eksportir sekalian. Selanjutnya, proses ekspor. Barang yang sudah diimpor tadi harus diekspor. Ada ketentuan jika ingin dijual di pasar lokal, maksudnya di pasar dalam negeri, sekitar 25% dari hasil 25% dari hasil ekspor satu tahun terbesar dalam kurun 5 tahun telah melakukan ekspor, atau 10% jika IKM belum pernah melakukan ekspor sama sekali. Penjualannya bisa dilakukan ke pasar lokal, tapi nilainya maksimal itu 10% dari nilai kontrak ekspor. Ekspor hasil produksi tentunya dilakukan ke luar daerah pabean. Penyerahan hasil produksi dilakukan ke KITE atau KITE IKM lain, konsorsium, dan tempat-tempat yang akan dijelaskan di beberapa slide selanjutnya. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas fasilitas ini, muncullah pelaporan BCLKT. Nanti, realisasi ekspor dan hal-hal mengenai penyelesaian barang dan bahan lainnya harus dilaporkan di pelaporan BCLKT ini, yang bisa diakses melalui modul kita IKM yang akan diberikan kepada Bapak Ibu nanti jika sudah mendapatkan fasilitas kita IKM. Ya, apa sih yang ada di dalam pelaporan BCLKT? Di sana nanti dicantumkan dokumen PIB atau pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspornya, dan manual report baik ekspor maupun impor, serta jumlah produksinya. Selanjutnya, ini yang tadi saya bilang, impor dan atau pemasukan oleh IKM bisa melalui beberapa, selain langsung dari luar daerah pabean, bisa melalui beberapa tempat ini. Yang pertama adalah kawasan bebas. Kawasan bebas itu seperti di Batam. Jadi nggak ada di Sulawesi Selatan ataupun Makassar, kita skip. Selanjutnya, pusat logistik berikat. Di Makassar ada di Kima. Lalu KB, kawasan berikat. Gudang berikat juga ada, TPPB, kawasan ekonomi khusus seperti di Bitung dan Palu, dan kawasan ekonomi lainnya. Di sana juga tercantum dokumen-dokumen apa nanti yang digunakan untuk digunakan pada proses kita IKM-nya. Kita beralih ke keterangan di sebelah kanan. Impor dari luar daerah pabean atau kawasan bebas mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN BM atas barang mewah impor. Dari semua tempat tadi, semuanya tentu mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPNBM. Jika diimpor melalui pusat logistik berikat asal luar daerah pabean, maka barang yang diimpor tidak dikenakan PPN atau PPNBM atas penyerahan dalam negeri. Jika dilakukan pemasukan dari kawasan berikat, gudang berikat, dan lainnya, dan TPPB dan KEK, itu PPN dan PPNBM-nya, PPN dan PPNBM impor dibayar oleh pengusaha tempat penimbunan berikat. Ketentuan impor barang fasilitas kita IKM itu bahan bakunya
bahan bakunya harus sesuai pada daftar SKEP kita IKM. Mesin atau barang contoh juga harus sesuai dengan surat persetujuan. Berikut alur kegiatan dari fasilitas kita IKM. Jika yang diimpor adalah bahan baku, maka alur kegiatannya dari importasi bahan baku itu dilakukan pengolahan, perakitan, dan pemasangan, lalu diekspor. Fasilitas yang mendapat pembebasan, bahan baku impornya, mesin impornya, dan barang contoh impor. Untuk kita IKM yang menggunakan bahan baku lokal, bahan baku berasal dari dalam negeri, lalu dilakukan pengolahan, perakitan, dan pemasangan menggunakan mesin yang diimpor. Dengan barang contoh yang diimpor juga, kemudian setelah diolah, dirakit, dan dipasang, akan diekspor. Selanjutnya, kuota jaminan. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai kuota jaminan. Yang pertama, impor fasilitas kita harus menyerahkan jaminan. Lalu penyerahan jaminan dikecualikan jika nilai pungutan kurang dari kuota jaminan. Berapa jumlah kuota jaminan? Untuk industri kecil, kuota jaminannya sebesar 350 juta rupiah. Untuk industri menengah itu sebanyak 1 miliar. Saldo kuota jaminan ini nanti akan dikembalikan pada saat pelaporan BCLKT yang tadi sudah saya jelaskan disetujui oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai. Lebihnya jika ada kelebihan importasi dari kuota jaminan, IKM wajib menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, PPN, dan PPNBM dari barang yang diimpor. Selanjutnya, kuota jaminan konsorsium kita dihitung dari masing-masing anggota konsorsium, kemudian dikalkulasi. Jika konsorsium telah melebihi batas kuota jaminan, maka harus menyerahkan jaminan, yaitu dibagi berdasarkan bentuk konsorsium. Kalau bentuknya badan usaha IKM, yang menyerahkan nanti IKM-nya. Ya, jika bentuknya IKM yang ditunjuk, yang menyerahkan IKM yang ditunjuk. Jika bentuknya koperasi, yang menyerahkan nanti konsorsium. Selanjutnya, alur perizinan kita IKM dan konsorsium kita. Yang pertama, berawal dari permohonan elektronik yang diajukan oleh IKM melalui portal INSW kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik tempat industri IKM tersebut dengan volume impor tertinggi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal kesiapan IKM untuk pemeriksaan lokasi pada saat permohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka muncullah berita acara pemeriksaan. Setelah ada berita acara pemeriksaan, IKM akan memaparkan proses bisnis dan kriteria dari barangnya. Pemaparan dilakukan oleh pimpinan badan usaha dari IKM tersebut. Dari proses ini nanti ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama penolakan dan persetujuan. Jika permohonan disetujui, maka akan terbit SKEP kita IKM. Dan bersamaan dengan diserahkannya modul aplikasi kita IKM. Untuk penolakan paling lama disampaikan 1 hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi terbit. Untuk selanjutnya ini adalah tampilan permohonan perizinan melalui INSW di menu IKM. Ada tab form permohonan di situ, di bawahnya nanti ada data permohonan untuk memilih fasilitas kita IKM atau kita konsorsium. Lalu ada isian data seperti NPWP, izin usaha, bidang usaha, hasil produksi. Lalu data lokasi dari IKM dan data PIC IKM. Nanti harus diisi dan dilengkapi untuk mendapatkan fasilitas kita IKM.
Berikut ini adalah daftar isian persyaratan yang diserahkan pada saat pemeriksaan lokasi. Untuk kita IKM, persyaratannya NIB, daftar rencana barang hasil produksi, kontrak penjualan ekspor, bukti kepemilikan lokasi, data keuangan KIP, dan tanggal kesiapan cek lokasi, serta tanggal kesiapan presentasi. Untuk konsorsium kita hampir sama dengan kita IKM. Di sini ada daftar barang hasil yang berbeda adalah nomor dan tanggal akta pengesahan badan usaha dan daftar IKM yang termasuk dalam anggota konsorsium. Sekian ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Livia Melati, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Ekspor itu mudah kan? Kalau nggak percaya, cobain aja. Ekspor yuk! Baik, terima kasih Mbak Livia atas materi yang diberikan. Jadi ekspor itu mudah ya Bapak dan Ibu calon eksportir. Kalau tidak percaya, ayo coba ekspor. Nah, karena Mbak Livia sudah memberikan materi yang sangat luar biasa nih, saya juga mau memberikan pantun yang spesial lagi buat Mbak Livia. Bunga melati, bunga dahlia, sungguh tajam keharumannya. Betapa hati merasa bahagia mendengarkan materi dari Mbak Livia. Terima kasih Mbak Livia atas materi yang diberikan. Nah, Bapak dan Ibu calon eksportir, tadi sudah kita dengarkan materi yang dibawakan oleh Mbak Livia tentang kita IKM. Jadi mungkin Bapak calon eksportir peserta ekspor assistance kali ini yang sudah memiliki perusahaan-perusahaan atau industri dengan skala kecil sampai menengah yang masih kepo tentang kita IKM bisa langsung menanyakan pertanyaannya melalui kolom komentar atau direct Instagram kita di @exportassistance atau mungkin juga bisa langsung berhubungan langsung dengan pemateri yang tadi Mbak Livia melalui kolom komentar ya Bapak dan Ibu, tidak ada jalur lain. Nah, baik. Jadi itulah tadi 3 materi yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan hari ini itu bisa semakin meyakinkan Bapak dan Ibu calon eksportir bahwa ekspor itu memang benar-benar mudah dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa hari ini itu sesinya adalah sesi yang sangat spesial ya. Sesuai kata pepatah juga, kita save the best for the last. Jadi sebelum Export Assistant series kali ini berakhir, kita akan mendengarkan penyampaian langsung spesial dari Kepala Kantor Bea Cukai Makassar mengenai komitmen pelayanan ekspor Bea dan Cukai Makassar yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Eva Arifah Alia. Kepada Ibu Eva dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ekspor asisten. Bapak Ibu sekalian, tadi secara gamblang kita dengarkan bagaimana sih untuk menjadi eksporter itu ya. Jadi selama 5 kali kegiatan, 5 kali kegiatan ekspor asisten ini kita diberikan materi yang sangat menarik. Ini sebenarnya bukan hanya untuk calon eksportir aja saya lihat, tetapi untuk eksportir yang mau mengembangkan lagi, ada beberapa fasilitas yang mungkin Bapak Ibu belum tahu seperti apa. Kondisi pelayanan kita di Bea Cukai Makassar selama masa pandemi ini dan sebelumnya juga sebelum masa pandemi juga kita dengan pelayanan 247. Itu artinya bahwa 24 jam 7 hari kita standby untuk menggenjot ekspor kita, terutama sumber daya alam Sulawesi Selatan yang sangat berlimpah ini. Silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan ekspor.
dan kami Bapak Ibu sekalian dengan pelayanan 247. Dan kita sudah melakukan kegiatan pelayanan ekspor ini dengan sistem online. Ya, ada CISA ekspor dan ada INSW ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak perlu ke kantor kami, itu sudah bisa terlayani. Untuk pelayanan ekspor ini juga ada berupa WA group, itu bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi eksportir, yaitu Maraga Care dan Klinik Ekspor. Tetapi mungkin untuk para calon eksportir yang saya lihat pesertanya ini pesertanya itu dari kisaran umur milenial ya. Jadi dan rata-rata setiap kegiatan sesi ekspor asisten ini sampai lebih dari 100 orang. Itu menandakan bahwa antusias dari Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, ya kebetulan saya lebih tua mungkin dari adik-adik sekalian ya, itu milenial dan sangat antusias sekali. Tetapi mungkin ada beberapa ibu, bapak, adik yang tidak bisa ikuti dalam Zoom meeting ini, itu bisa mengikuti rekaman di video YouTube Bea Cukai dan Instagram Bea Cukai Makassar ya, Bea Cukai Makassar. Di situ akan ada rekamannya dan mungkin sekarang juga lagi live ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak sempat ikut di Zoom meeting ini bisa melihatnya di situ. Saya sangat apresiasi banget buat teman-teman di Bea Cukai Makassar ini karena kita mendukung peningkatan kegiatan ekspor yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Ya dengan adanya program klinik ekspor, yaitu program kita Bea Cukai, program pemerintah kita, dan di Makassar, Bea Cukai Makassar sendiri adanya program ekspor asisten, dan ekspor asisten ini memberikan memberikan semacam acuan buat teman-teman yang merasa bahwa ekspor itu susah gitu. Padahal ekspor itu mudah. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman ya mahasiswa juga, misalnya masih mahasiswa, daripada nanti bingung harus memasukkan lamaran kemana, ya mari kita coba untuk mencoba menjadi eksportir. Tidak perlu bertani mungkin ya, tetapi bisa saja adik-adik sekalian mengumpulkan atau ada teman atau ada rekan yang mempunyai hubungan dengan petani-petani yang ada di daerah dan mengumpulkannya, lalu mari kita mencoba untuk ekspor. Kalau misalnya bingung, silahkan datang ke kantor kami, dan teman-teman di Bea Cukai Makassar siap untuk mengasisten Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Di mana sehingga nilai sehingga khususnya untuk Sulawesi Selatan ini nanti akan semakin meningkat, dan kita akan dilihat oleh dunia luar bahwa ternyata banyak sekali ekspor dari Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan. Ke depan itu kegiatan ekspor asisten ini mungkin akan diperlebar dengan berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Makassar, seperti yang saya bilang tadi, supaya calon-calon sarjana ini tidak bingung nanti harus bekerja di mana, sehingga malah lebih bersemangat lagi untuk menjadi eksportir. Demikian dari saya mungkin ya, untuk apabila Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik sekalian yang punya kendala terkait layanan ekspor dan bingung harus kemana, mari
memanfaatkan fasilitas layanan kami, dan kami siap 24 jam 7 hari untuk melayani Bapak, Ibu, teman dan adik-adik sekalian. Bisa lewat on call, ada nanti nomor teleponnya mungkin akan di-share oleh host ya. Untuk kalau misalnya masih bingung juga dan ingin bertatap muka, silahkan datang ke kantor kami, tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang kami terapkan ya. Bapak Ibu wajib menggunakan masker ke kantor kami, dan nanti akan ada prosedur yang akan dilakukan oleh kantor kami dengan mencuci tangan, lalu diukur suhu tubuh, lalu mungkin nanti akan ada mohon maaf akan disemprot desinfektan ya. Bukan apa-apa, karena Bapak mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu itu dari mana, sehingga untuk lebih untuk kita tidak tahu bahwa Bapak Ibu dari mana, yang bisa saja dari tempat yang ramai gitu loh. Dan kami yang pasti akan mendukung kegiatan ekspor ini. Bapak Ibu sekalian, semoga ke depan kita semakin sukses dan alhamdulillah semakin banyak eksportir kita. Dan bahkan ke depan mungkin kita akan membuat beberapa program lagi untuk meningkatkan ekspor di Sulawesi Selatan ini khususnya, dan pada umumnya di Indonesia. Terima kasih, itu saja dari saya. Mudah-mudahan akan kegiatan seperti ini akan ada lagi dan semakin banyak lagi peminatnya. Mari kita sampaikan ke teman-teman atau mungkin sekeliling kita yang masih menganggap ekspor itu susah. Mari kita mengajak mereka untuk berkolaborasi dan menyampaikan bahwa ekspor itu mudah dan kami siap 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan virtual dulu kepada Ibu Eva atas penyampaian yang sudah disampaikan. Terima kasih Ibu Eva. Baik Bapak dan Ibu calon eksportir, saya sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu yang ingin diasistensi atau masih kepo terkait ekspor, Bapak Ibu bisa menghubungi tim ekspor dari kantor Bea Cukai Makassar, bisa melalui nomor WA atau melalui media sosial kita di Export Assistance, atau langsung di media sosial media Bea Cukai Makassar di Instagram @beacukaiMakassar. Dan Bapak Ibu juga bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Makassar, namun dimohon kepada Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Ekspor Asisten Series Bea Cukai Makassar hari ini, yang kali kelima Bapak dan Ibu. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu calon eksportir peserta Ekspor Asisten Series untuk mengisi kuesioner yang akan dikirimkan pada grup WhatsApp, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa bergabung di grup WhatsApp. Nomornya mungkin akan disampaikan di kolom komentar Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak dan Ibu sekali lagi yang memiliki pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaannya melalui DM atau komentar di Instagram kita @exportassistance, dan pastinya pertanyaan Bapak dan Ibu akan dijawab. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dan menyempatkan waktunya. Mungkin terakhir sebelum kita semua live, kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual. Dimohon kepada peserta Ekspor Assistance, Bapak Ibu calon eksportir, untuk bisa mengaktifkan kameranya dulu, supaya saya bisa melihat nih wajah-wajah yang cantik, ganteng, rupawan. Sudah diaktifkan Bapak Ibu? Wah, sudah ya, ini laptop saya langsung glowing melihat wajah-wajah ganteng dan cantik dari Bapak Ibu calon eksportir.
Ya, sudah diaktifkan semuanya. Ya, baik. Mungkin kita akan melakukan foto bersama secara virtual yang akan diambil oleh Kak Ririn mungkin ya. Bisa kita mulai sesi foto bersamanya? Oke. Baik, saya pandu ya Bapak dan Ibu. Sampai hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu bisa gaya bebas. Angkat jempol atau tangan di kepal juga bisa. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup. Gimana Kak Ririn, sudah cukup ya? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang mau mengakses materi yang dijelaskan mulai dari sesi pertama sampai terakhir. Link materi sudah dibagikan di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian rangkaian kegiatan acara pada Ekspor Asisten Series kelima hari ini. Walaupun hari ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian Ekspor Asisten yang telah diselenggarakan oleh Kantor Bea Cukai Makassar secara berturut-turut, namun kami tetap menerima dan membuka ruang diskusi bagi Bapak dan Ibu calon penggiat ekspor yang ingin bertanya, dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp dan sosial media di Instagram @eksporasistens atau di Instagram @beacukai_makassar. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini juga dari sesi-sesi sebelumnya dapat diterapkan dalam meningkatkan ekspor produk terkhusus di Sulawesi Selatan. Dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu yang telah mengikuti Ekspor Asisten kelak dapat menjadi eksportir yang sukses di masa yang akan datang. Selain itu, saya juga tidak lupa mengingatkan agar Bapak dan Ibu senantiasa berjaga dan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Saya Nur Fitralia Fauzi, mewakili seluruh penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Ekspor Asisten Series dari awal hingga akhir di sesi kelima hari ini. Selamat bersiap menjadi eksportir karena ekspor itu mudah. Sampai jumpa dalam bentuk kegiatan lain Ekspor Asisten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.